Papua ini memutuskan lain. Orang itu kita pilih kan Pak. Supaya negara ini tertib, orang yang kita pilih itu sudah boleh tentu aja kita ikut lah. Kalau kita nggak suka, nanti 5 tahun lagi kita jadi sama kan nggak masalah. Cukup aja undang-undang dasar, kekayaan dan undang-undangnya kita jalankan, jadi kita tebalkan. Kalau kita persoalkan, nanti kita nggak jalan kemana-mana. Kalau kita persoalkan, 5 tahun lagi ganti pemerintah, ganti DPR, dan kita carilah wakil kita yang menurut kita akan menyuarakan suara kita ini. Yang masalah yang ada. Kita dulu dari Kalimantan Barat, bagaimana kita dengan menambah rumah liar dari pemerintah dari kabupaten sampai ke 30 itu hampir 60 orang. Kita belum menembak masyarakat. Oh itu kita datang. Kalau gandeng aja bisa lemur. Iya Pak. Kehadiran Dirjen datang ke Muara Enim ini akan segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada terhadap tambang rakyat yang terakhir yang makan korban itu. Kita sama-sama mencari solusi supaya rakyat juga yang bekerja bisa makan, ya, dan tapi tidak melanggar aturan. Mungkin arahnya kita cari legal formalnya, ya semua bisa bekerja dengan baik. Okay. Selagi masalah dalam proses aktivitas penambangan sementara tetap ini tetap stop dulu sampai ada solusi yang bersama-sama kita lakukan bersama pemerintah, provinsi dan Dirjen. Oke. Sampai ada dasar hukumnya ya? Ya, sampai ada dasar hukumnya. Jadi ini kan musim cuaca yang berubah ya, ekstrim, maka pada masyarakat penambang ilegal itu untuk menahan diri dulu lah sampai nanti kita juga pemerintah tidak mau ada yang menjadi susah. Tentunya kita ingin semua menjadi enak, masyarakat juga berpenghasilan. Ya kalau mereka menjadi ada penghasilan kan akan menjadi beban pemerintah juga. Nah mungkin pemerintah akan membiarkan masyarakatnya menjadi sengsara. Jadi kita cari solusi yang tidak ada melanggar aturan, oke? Ya. Wilayah saya datang amanatnya kementerian untuk melihat apa yang terjadi dan mencarikan jalan keluar. Kami tadi sudah berdiskusi, ada direksi PTBA, ada dari Dinas Pertambangan Provinsi, ada Pak Asisten dari Kabupaten, Pak Camat, dan sekarang kita ketemu Pak Bupati. Kami berusaha mencari jalan keluar yang berkelanjutan dan juga tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sambil memperbaiki tata kelolanya. Yang sudah menjadi korban kita doakan supaya mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita sekarang berusaha supaya jangan ada korban baru. Nah, supaya jangan ada korban baru itu pertama aspek keselamatan harus dilakukan. Yang kedua, untuk mencapai aspek keselamatan itu ada standar-standar yang harus diterapkan. Nah, yang ketiga, regulasinya akan kami fasilitasi. Ke depan kami sedang menyiapkan konsep untuk membuat supaya petambang-petambang yang sekarang saat ini statusnya ilegal itu akan diupayakan akan dapat berusaha secara legal di bawah pembinaan badan usaha dan masyarakat setempat pun mendapat manfaat. Tentunya ini nanti perlu dukungan Pak Bupati dan jajaran beliau-beliau di sini sambil juga tokoh-tokoh masyarakat. Karena apapun kan masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan itu adalah masyarakat yang membutuhkan pemasukan untuk kehidupan mereka. Namun tugas pemerintah adalah melindungi mereka agar jangan menjadi korban, sambil juga kita menjaga kelestarian alam. Jangan sampai nanti dalam jangka panjang alam kita rusak karena kegiatan penambangan yang tidak terkendali. Pak, nanti sistemnya apa itu Pak? Koperasi atau TBA Pak, yang tanggul jebol itu Pak. Ada sanksi nggak itu Pak? Tanggul jebol di tempat? Di lokasi penambangan PTBA Pak.